Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IGDK Wiriantara, NPM terakhir 272 dari kelompok 1, ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Apa saja karakteristik produk dan bagaimana pemasar mengklasifikasikan produk? Menurut saya, karakteristik produk mencakup beberapa aspek yang penting untuk dipahami oleh pemasar. Contohnya kualitas produk mengacu pada tingkat kepuasan yang diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, fungsi. Karakteristik fungsi menjelaskan apa yang dapat dilakukan produk dan bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau masalah konsumen. Yang ketiga, nilai tambah. Produk yang sukses seringkali menawarkan nilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, diferensiasi. Dalam lingkungan yang kompetitif, diferensiasi produk menjadi penting. Pemasar harus menjelaskan apa yang membedakan produk mereka dari pesaing. Yang kelima, ada branding. Merek atau brand produk juga merupakan karakteristik penting. Dan dalam mengklarifikasikan produk secara singkat, pemasar perlu merangkum karakteristik produk dengan jelas dan menarik minat pelanggan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Gede Putra Ananda Baskara dengan NPM Lakang 492. Saya dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat mendiferensiasikan suatu produk? Cara perusahaan dapat mendiferensiasikan produk mereka melalui beberapa cara, yakni fitur dan kinerja. Menawarkan fitur dan kinerja tambahan yang tidak dimiliki oleh pesaing dapat membuat produk lebih menarik bagi konsumen. Selanjutnya, kualitas. Kualitas fokus pada kuantitas produk dapat menjadikan titik penjualan yang sangat kuat, menunjukkan keunggulan atas produk pesaing. Yang selanjutnya ada merek. Membangun merek yang kuat dengan citra yang sangat positif dapat membuat produk terlihat lebih menarik dan elegan dan diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya ada layanan pelanggan. Menawarkan layanan pelanggan yang unggul seperti garansi yang baik atau layanan purna jual yang responsif dapat meningkatkan nilai produk di mata konsumen. Selanjutnya desain. Desain produk yang menarik dan fungsional juga dapat menjadi faktor diferensiasi yang sangat signifikan. Selanjutnya harga. Penetapan harga yang tepat dapat membedakan produk dari pesaing, baik itu dengan menawarkan harga yang lebih rendah atau memiliki nilai yang sama, atau menetapkan harga yang lebih tinggi untuk mencerminkan kualitas atau keunikan produk. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Ido Gedagung Pratnyawiguna, NPM 2021 321 213 70. Mengapa desain produk penting dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi desain yang baik? Baik, di sini saya akan menjawab. Desain produk penting karena dapat mempengaruhi persepsi konsumen, kualitas, fungsionalitas, dan kegunaan produk. Beberapa faktor yang mempengaruhi desain yang baik meliputi 1. Kepuasan konsumen. Desain yang memenuhi atau bahkan melebihi harapan konsumen dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kedua, fungsionalitas. Produk harus dirancang untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan memenuhi kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh konsumen. Ketiga, estetika. Aspek visual dan estetika produk dapat mempengaruhi daya tarik konsumen dan persepsi nilai produk. Keempat, keamanan. Desain harus memperhatikan aspek keamanan produk bagi pengguna, termasuk potensi bahaya atau risiko yang terkait dengan penggunaan produk. Kelima, keterjangkauan. Desain yang efisien dan ekonomis dapat membantu mengendalikan biaya produksi dan menjaga harga produk agar tetap terjangkau bagi konsumen. Contoh dalam kehidupan nyata adalah desain iPhone oleh Apple. Produk ini menggabungkan estetika yang elegan dengan fungsionalitas tinggi, kegunaan yang mudah dipahami, dan ergonomi yang baik dalam satu desain yang menarik. Ini membuatnya menjadi salah satu produk teknologi paling populer dan diinginkan di dunia. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Raditya Permana Putra dengan NPM 382. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana cara sebuah perusahaan dapat membangun dan mengelola bauran produk dan lini produk. Untuk membangun dan mengelola bauran produk dan lini produk merupakan salah satu tugas penting bagi sebuah perusahaan untuk memastikan keberhasilan dan pertumbuhan bisnisnya.
Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk membangun dan mengelola bauran produk dan lini produk dengan efektif, yaitu yang pertama, analisis pasar. Lakukan riset menyeluruh untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta tren yang sedang berlangsung. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi peluang produk baru dan memperbaiki produk yang sudah ada. Selanjutnya ada pengembangan produk. Gunakan penelitian pasar dan umpan balik pelanggan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Proses pengembangan produk harus meliputi perencanaan, desain, pengujian, dan peluncuran produk baru. Selanjutnya ada manajemen kualitas. Pastikan bahwa semua produk dalam bauran produk Anda memenuhi standar kualitas yang tinggi. Lakukan pengujian produk secara terus-menerus untuk memperbaiki berdasarkan umpan balik pelanggan. Selanjutnya, harga yang kompetitif. Tentukan strategi penetapan harga yang sesuai dengan produk Anda di pasar dan tujuan bisnis Anda. Pertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, permintaan pasar, dan harga pesaing. Selanjutnya ada promosi. Promosi yang efektif. Gunakan berbagai solusi promosi termasuk periklanan, pemasaran langsung, dan media sosial. Selanjutnya ada distribusi yang efisien. Pilih saluran distribusi yang tepat untuk menjangkau target pasar Anda dengan efisien. Ini dapat mencakupi penjualan langsung, distribusi melalui toko retail, atau pemanfaatan saluran online. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi teratur terhadap kinerja bauran produk dan lini produk, dan sesuaikan strategi Anda berdasarkan temuan dan perubahan pasar. Jangan ragu untuk melakukan perubahan jika diperlukan untuk tetap bersaing di pasar. Baik, sekian saya rasa dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, sebuah perusahaan dapat membangun dan mengelola bauran produk dan lini produk dengan efektif, sehingga dapat mencapai pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Adi Wirasa, NPM terakhir 379 dari kelompok 1. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 5. Soalnya, bagaimana perusahaan dapat menggabungkan produk untuk menciptakan show brand yang kuat? Jawabannya, 1. Identifikasi pasangan yang tepat. Memilih pasangan show branding yang memiliki nilai pasar dan visi yang serupa atau saling melengkapi sangat penting. Kedua merek harus membawa kekuatan yang berbeda ke meja untuk menciptakan sinergi. Yang kedua, analisis pasar bersama. Lakukan analisis mendalam tentang target pasar kedua merek untuk mengidentifikasi peluang show branding. Mengerti kebutuhan dan keinginan konsumen bersama dapat membantu dalam merancang produk yang menarik bagi basis pelanggan kedua merek. 3. Pengembangan produk bersama. Buat produk atau layanan yang menggabungkan kekuatan dan nilai inti dari kedua merek. Produk harus mencerminkan kualitas dan nilai dari kedua perusahaan, serta menawarkan sesuatu yang unik atau bernilai tambah bagi konsumen. Yang keempat, pemasaran bersama. Kembangkan strategi pemasaran bersama yang menekankan kekuatan dari kemitraan CU branding. Ini dapat mencakup kampanye iklan bersama, promosi khusus, dan penggunaan media sosial dan platform digital lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kelima, mengkomunikasikan nilai gabungan. Pastikan untuk secara jelas mengkomunikasikan nilai tambahan yang dibawa oleh kemitraan CU branding kepada konsumen. Ini termasuk mengapa produk gabungan ini berbeda atau lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh masing-masing merek secara terpisah. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nyoman Agus Aryawan dengan NPM terakhir 368 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat menggunakan kemasan, pelabelan, garansi, dan jaminan sebagai alat pemasaran? Jawaban dari saya yaitu, perusahaan dapat menggunakan kemasan dengan desain yang menarik dan fungsional untuk menarik perhatian konsumen. Menggunakan pelabelan yang jelas dan informatif untuk menyampaikan nilai produk itu sendiri. Berikan garansi yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan
memberikan jaminan yang berkualitas untuk memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk akan memberikan kinerja yang diharapkan. Dengan memanfaatkan alat pemasaran ini secara efektif, perusahaan dapat membedakan produk mereka dari pesaing, membangun loyalitas konsumen, dan meningkatkan penjualan. Baik, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Bubi Mustikadi dengan NPM terakhir 940. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa desain produk penting dan apa saja yang mempengaruhi desain yang baik. Jawaban dari saya yaitu desain produk penting karena dapat meningkatkan daya tarik fungsi dan kualitas produk. Beberapa faktor yang mempengaruhi desain yang baik antara lain kebutuhan pangan, fungsionalitas, estetika, keberlanjutan, dan teknologi terkini. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayan Junartawan, NPM 2021 3212 1371. Di sini saya akan menjawab bagaimana perusahaan dapat menggabungkan produk untuk menciptakan CO brand yang kuat. Jadi menurut saya yang pertama, temukan merek lain yang memiliki nilai-nilai dan target pasar yang serupa. Yang kedua, identifikasi nilai tambah. Ini bisa berupa kombinasi fitur yang lebih baik, berpengalaman yang lebih baik, atau harga yang lebih menarik. Yang ketiga, keterlibatan pelanggan. Libatkan pelanggan dari kedua merek dalam proses pengembangan produk dan promosi. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan kesetiaan pelanggan terhadap kedua merek. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Terus monitor kinerja CO, branding, dan siap untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Evaluasi feedback dari pelanggan dan analisis data untuk memastikan keberhasilan kemitraan. Sekian jawaban dari saya. Om Santi Om.